Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gua mau membahas preview dua pertandingan Timnas Indonesia yang akan bermain besok di hari yang sama, yaitu yang pertama Timnas U17 yang akan menghadapi laga hidup mati menghadapi Timnas Maroko U17 dan dilanjutkan dengan Timnas Indonesia yang akan menghadapi laga pertama super berat karena away di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menghadapi Irak. Nah, kita mulai dulu dari Piala Dunia U17, yaitu Timnas U17. Kita tahu bahwa dua pertandingan awal kita tidak kalah, tapi kita juga tidak menang. Ya, itu menurut gue, walaupun kita nggak menang, tapi kita nggak kalah aja itu sudah merupakan sebuah hasil yang baik. Nah, tapi kita harus ingat bahwa ekspektasi awal kita harusnya tidak banyak terhadap Timnas U17 ini. Bahwa persiapan mereka sangat mepet. 4 bulan untuk membentuk sebuah tim yang solid di usia sedini itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah bagi Coach Bima Sakti. Jadi gue tidak mau salahkan sama sekali apa yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti sejauh ini. Malah gue apresiasi karena setidaknya dia sudah bisa membuat tim ini cukup solid lah. Ya, cukup solid di dua laga awal walaupun banyak sekali kekurangan. Menghadapi Maroko, apakah kita punya peluang menang? Jawaban gue itu, peluang menang kita menghadapi Maroko itu sama dengan menghadapi Ekuador. Kecil sekali. Mungkin 20%, 25%, nggak lebih dari itu. Hasil imbang saja menurut gue itu sudah hasil yang baik untuk Timnas U17. Karena Maroko, oke, kemarin dia kalah 2-0 lawan Ekuador, tapi dia menang 2-0 lawan Panama. Artinya tidak bisa jadi parameter bahwa dia kalah dengan Ekuador, kekuatan dia lemah juga, nggak bagus-bagus amat, belum tentu. Ya, belum tentu. Every game punya wajah yang berbeda. Bisa jadi pada saat lawan Ekuador mereka underperform. Ketika lawan Indonesia nanti tiba-tiba luar biasa, kan bisa aja seperti itu. Ya kan? Jadi anything can happen di pertandingan besok. Yang terpenting menurut gua, di pertandingan hari ini, malam ini. Yang terpenting adalah seperti yang dikatakan oleh Coach Bima Sakti. Main lepas. Nothing tulus. Nggak usah ada beban, nggak usah ada pressure harus menang. Just enjoy the game. Mau kalah, mau imbang, kalau menang syukur. At least pemain ini harus sadar bahwa ini bisa jadi pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia U17 yang mungkin sulit mereka dapatkan lagi. Mungkin Indonesia ini, ya, gue nggak tahu kapan lagi mungkin bisa ikut Piala Dunia U17. Untuk level 17 saja loh, belum kita bicara senior. Jadi mereka harus bisa bermain dengan maksimal, bermain dengan 100%, memberikan bukan hanya 100% dari kemampuannya, tapi 110, 120% dari kemampuannya. Tapi bukan tujuannya untuk show off. Tujuannya bukan untuk show off. Oke, mungkin mereka berpikir kalau gue show off, kalau gue kalah pun minimal scouting ada yang ngeliat gue. Betul. Mungkin itu ada peluang. Tapi apakah ketika lu show off skill individu lu bagus banget gitu di dua pertandingan awal? Kan enggak. Gue tidak melihat satu pemain pun di dua pertandingan awal, yaitu yang punya skill individu yang punya added value di atas rata-rata. Nyaris nggak ada. Terutama soal fisik, terutama soal stamina, duel. Itu bisa dikatakan meringkih sekali. Duel itu hampir kalah semua. Timing pun ya masih jelek sekali. Maka dari itu, daripada memikirkan soal yang itu, yang ego tadi, untuk individu, pikirkan dulu untuk tim. Bermain as a tim. Simple aja, nggak usah pakai gocek-gocek. Passing. Ikuti arahan pelatih. Enjoy aja bermain. Ya. Cetak 1-2 gol, 3 gol. Kalau udah 3 gol mungkin barulah mungkin boleh sedikit show off. Kalau masih 0-0, nggak bisa main seperti itu. Ya jadi kembali lagi menurut gue, mau besok hasilnya kalah, mau besok hasilnya imbang, mau menang, mau kita lolos, mau enggak, menurut gue tidak fair untuk kita menjudge timnas ini, terutama Coach Bima Sakti. Karena menurut gue Coach Bima Sakti nggak ada salahnya di kompetisi ini. Dia 4 bulan loh persiapan, nggak bisa lah, lu bukan pesulap. Maka dari itu ya kita enjoy aja pertandingan nanti malam, apapun hasilnya ya, Indonesia lolos atau tidak, menang atau tidak, kalah atau tidak, atau imbang, kita lihatlah nanti seperti apa. Oke?
Kita ke pertandingan selanjutnya. Nah, ini yang mungkin kita lebih fokus aja, yaitu timnas senior yang akan away ke Irak. 65.000 fans sudah dipastikan akan memenuhi stadion dari Irak. 65.000, lebih banyak daripada pada saat kita di kiri kayak 50.000. Jadi bukan main-main, pressure-nya bukan main-main. Apalagi ini away. Kita itu kan sering main di home advantage. Banyak fans dari Indonesia lawan tim-tim biasanya jeda internasional itu banyak sekali. Tapi ketika kita away, different mentality yang kita butuhkan. Karena supporter itu nggak bakal tepuk tangan ketika lo cetak gol, nggak bakal tepuk tangan ketika lo bermain bagus atau menciptakan peluang. Justru mereka setiap lo pegang bola, mereka akan siulin. Dan itu berbeda pressure-nya. Mungkin bagi sebagian pemain di timnas sudah terbiasa. Tapi mungkin bagi sebagian dari pemain dari timnas yang lain, itu tidak terbiasa dengan ini. Dan bisa jadi kena mental. Ini yang gue takutkan sekali, bahwa pemain kita bisa kena mental. Semoga tidak kena mental. Tapi gue melihat potensi kita kena mental itu ada dan sangat besar. Mungkin di 10-15 menit awal. Tujuannya lalu apa yang harus dilakukan oleh STY? Ya, 10-15 menit awal ketika kita nervous, ketika kita mencoba untuk mendapatkan kepercayaan diri, jangan kebobolan. That's it. Ketika itu berhasil, kita sudah lebih mendapatkan ritme, mungkin kita bisa mengimbangi Irak secara permainan. Karena kalau secara level kita bicara ya Irak di atas kita. Tetapi itu bukan berarti jaminan kita kalah dari Irak segalanya, belum tentu. Kita punya squad yang bagus, STY sudah membuktikan dengan proses. Ini banyak pemain yang nggak banyak dicopot-copot juga. Pondasinya itu sudah jelas. Dan kita lihat nanti siapa pemain yang diturunkan oleh STY. Semoga kalau menurut gue pemain yang posturnya tinggi. Karena apa? Irak pasti akan main duel-duel udara. Mereka punya postur yang bagus. Nggak perlu pemain yang cepet. Terutama di belakang ya. Di belakang itu harus mungkin kalau menurut gue Shane Patinama di kiri, Elkan, Jordi Amat, Rido dengan Asnawi. Asnawi masih oke lah. Dengan DMS Sandy Walsh, dengan Mark Locke. Terus di depannya mungkin strike dengan Witan atau Sananta. Mungkin di depannya lebih pemain cepat. Di belakang pemain perlu menurut gue pemain tinggi untuk apa duel udara. Karena menurut gue Irak akan jauh lebih long ball atau crossing yang sangat berbahaya kalau back kita itu tidak tinggi. Tidak bisa mengantisipasi itu. Jadi mungkin 5 back akan bermain. STY gue yakin hampir 80% mereka bermain dengan 5 back. Mereka sudah terbiasa bermain dengan 5 back. Dan itu cukup berhasil menghadapi tim-tim kuat. Mereka bisa defense dengan baik. Tapi yang menjadi problem adalah gue sih masih ragu dengan lini depan kita ya. Ini kita di luar lawan Brunei, kita bisa cetak 6 gol itu kan lawannya Brunei. Tapi kalau lihat Ramadan Sananta, oke dia cetak 3 gol, sama Dimas Derajat juga 3 gol di kualifikasi ini. Tapi Ramadan Sananta berapa kali gue lihat dia sering sekali membuang peluang. Di banyak peluang yang didapat pun ada yang gol tapi lebih banyak yang gagal. Nanti lawan Irak kita pasti peluangnya nggak bakal banyak. Bagaimana kita efektif itu jauh lebih penting. Satu peluang bisa nggak langsung jadi gol, itu yang gue nggak yakin. Mungkin gue salah dan semoga gue salah. Semoga pemain kita efektif di depan. Apakah striking yang dimainkan ada Witan atau siapalah, Sadil, whatever yang dimainkan oleh STY. Semoga mereka bisa efektif. Jangan membuang-buang peluang sedikit yang kita dapatkan. Udah sedikit, kita buang-buang peluang. Ngapain? Itu akan jauh lebih rugi kita. Karena kita pasti akan bermain reaktif. Akan bermain lebih defense. Lawan Irak, wajar, nggak ada masalah. Tapi bagaimana kita memanfaatkan setiap peluang kecil yang kita dapatkan lewat counter, lewat set piece, whatever. Itu yang jauh lebih penting. Apakah bisa? Gue yakin bisa. Gue harap bisa. Tapi gue nggak yakin. Nah ini yang coba nanti kita akan saksikan. Semoga gue salah, semoga kita bisa efektif di depan, semoga pemain depan kita on fire, dan semoga lini belakang kita timnas Indonesia yang gue sih lebih menaruh harapan pada lini defense kita untuk kokoh, untuk nggak kebobolan lawan Irak. Karena lawan Irak lu kalah it's okay, asal lu bisa menang lawan 3 ya. Vietnam, Filipina ini kan bisa kita kalahkan. Jangan sampai kita kehilangan lawan ini, ya kan, kehilangan poin lawan ini. Kita masih ada 6 match kan kita di fase grup. Jadi kalau kalah sekali lawan Irak di home-nya Irak, it's okay, asal 5-nya
bisa kita amankan minimal dapat 10 poin lah. Kalau 10 poin itu kayak UEFA Champions League aja 10 poin udah pasti lolos. Jadi semoga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini langkah awal, jelas akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Semoga ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil, bisa positif, bisa negatif. Itu yang bisa dievaluasi oleh pemain dan juga STY, dan semoga hasilnya pun baik di pertandingan ini. Kalau kita bisa menang, misalkan tipis atau ugly win, ini menurut gue mood booster banget untuk menghadapi 5 laga sisa. Tapi kalau kalah pun, kita lihat dulu kalahnya seperti apa. Apakah kalahnya ancur-ancuran, atau mereka bisa mengimbangi Irak tapi mungkin kurang beruntung. Kalau mereka bisa mengimbangi Irak tapi kurang beruntung kalahnya, prospek sini akan besar. Tapi kalau kalahnya ancur-ancuran, kita bicara lagi nanti. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan lihat nanti timnas U17 apa timnas senior yang akan tersenyum. Apa dua-duanya? Semoga dua-duanya. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.